Kembali lagi dengan saya di channel Tri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu penyakit-penyakit apa saja biasanya terjadi di Astrea Grand. Simak videonya sampai akhir, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke, langsung saja saya beri sedikit tahu. Bila rekan-rekan mungkin ada yang lebih tahu, silahkan nanti di share di kolom komentar ya kawan-kawan. Biasanya untuk motor Astrea Grand itu pertama yang apa ya, yang menjadi penyakit biasanya di motor Astrea Grand itu pertama ronsel kawan-kawan. Ronsel itu sering berdengung karena apa ya, karena biasanya sudah mengalami keausan kawan-kawan. Maklum yang namanya motor tua, spare part tua itu kalau tidak rutin diganti oli ya nanti imbasnya seperti itu kurang lebihnya kawan-kawan. Jadi biasanya ronsel berdengung. Untuk kalian yang mau pelihara Astrea Grand, sebaiknya hindari yang sudah berdengung ronselnya kawan-kawan. Walaupun sebenarnya mengganti ronsel itu ya murah ya, untuk harga bekasnya mungkin sekitar 200-300an udah dapat kan, itu yang copotan. Jadi yang resmi tidak bunyi. Kalau kalian beli yang sudah berwujud apa itu, sudah berwujud eceran, itu 50-50 kawan-kawan. Bisa jadi itu bagus, bisa jadi dipasang berdengung, bisa jadi dipasang sebentar berdengung kawan-kawan. Tapi kalau copotan biasanya sih normal-normal aja kawan-kawan. Terus yang kedua itu biasanya masalah kelistrikan. Jadi untuk Astrea Grand itu ya karena udah mesinnya tua ya, itu biasanya kelistrikannya bermasalah. Seperti apa ya, entah ini indikator di dalam sepeda ini tidak benar atau bagaimana, itu biasanya menjadi masalah kawan-kawan. Karena umurnya sudah tua, biasanya di soket-soketnya itu sudah mengalami kekeroposan. Jadi aliran listrik tidak bisa mengalir dengan sempurna. Alhasil indikator ada yang mati, ada yang apa ya, kedip-kedip dan lain-lain. Terus mungkin ada yang lampu-lampunya mati atau kiproknya mati, itu belum tentu yang bermasalah dengan partnya kawan-kawan. Bisa jadi itu karena dari kabel-kabel bodi yang sudah mengalami kerusakan atau pengeroposan karena umurnya sudah tua. Jadi kalian yang mau beli ya gimana ya, kalau sudah beli ya silahkan dicek sendiri di rumah kira-kira sudah layak atau belum. Kalau emang sudah jelek, penuh sambungan, nggak layak, banyak keropos, silahkan diganti aja kawan-kawan, biar tidak menyusahkan kita di saat kita melakukan perjalanan kawan-kawan. Terus yang ketiga yang jelas apa ya, untuk penyakitnya itu bodi kawan-kawan. Ya maklum karena sudah berumur tua, biasanya bodi-bodi kendaraan itu sudah kusam, sudah beluk, bahkan banyak yang sudah pecah. Contoh yang pecah itu pasti biasanya di bagian baut-baut seperti ini kawan-kawan. Nah ini biasanya dalamannya udah pada pecah. Kalau ini kan sudah saya restorasi ya, sudah saya ganti, jadi ini aman kawan-kawan. Tapi biasanya kalau kita beli udah pecah seperti di batok kepala ini, biasanya pakai nih, kita lubangin ini buat ngencengin ini kan udah nggak bisa nangkep penting lagi kawan-kawan. Seperti itu, bodi udah nggak rapat lagi, udah kusam, udah pecah, itu biasa kawan-kawan untuk motor-motor tua. Jadi ya dimaklumi lah, kalau pengen kalian yang lebih bagus ngejreng ya nanti beli yang jelek terus direstorasi ulang begitu kawan-kawan. Terus apa lagi ya, untuk penyakitnya biasanya ya cuman itu sih. Nah ini yang paling parah kan semuanya besi ya, yang untuk di dalam ini. Kalau ini plastik ini di dalam seperti. Nah ini sudah ada yang keropos karena apa, karena ini umur kendaraan sudah tua kawan-kawan. Dan dulu sejarahnya bagaimana kan kita tidak tahu, entah itu motor dari kawasan berbanjir atau motor sering dihujan-hujankan di luar tanpa sering dicuci, itu kan kita tidak tahu. Yang jelas penyakitnya banyak yang keropos.
bagaimana untuk menyikapinya? Ya terpaksa kita buka. Untuk yang keropos parah sampai berlubang, lebih baik kita tambal dengan plat ke tukang las. Cari plat yang tebal, kita tambal biar aman kawan-kawan. Kalau biasanya sih yang keropos yang itu di bagian sambung-sambungan las seperti ini kawan-kawan. Nah, di sambung-sambungan las seperti ini, terus di sambung-sambungan pipa seperti yang di depan situ, terus di dalam sini, di bawah jok-jok ini biasanya banyak yang keropos kawan-kawan. Jadi seperti itu ya gimana lagi, motor tua mau gimana lagi. Saya rasa cuman itu kawan-kawan. Terus masalah speedometer. Nah, speedometer ini gimana ya, yang namanya motor tua udah lama, speedometer biasanya plat yang ada di dalam sini itu sudah hilang kawan-kawan. Jadi kita harus belikan itu satu set gear nanas. Itu kan ada gear yang panjang segini itu sama plat yang untuk muterin olor ya kawan-kawan. Itu biasanya sudah banyak yang mati kawan-kawan. Tapi kalau itu mah gampang lah, kalau itu mudah dicari di mana-mana ada untuk pemasangan, bisa pasang sendiri dan di bengkel bisa. Terus yang parahnya lagi, penyakit Astriagen itu terjadi rembes-rembesan oli di sana sini, entah di sini entah di bawah sini, banyak sekali rembesan oli kawan-kawan. Ya semua tergantung perawatan dari si pemilik yang terdahulu. Kalau si pemilik terdahulu itu sangat gemati, sangat menyayangi motornya, tentu saja tidak mungkin ada rembes-rembesan oli yang seperti itu. Tapi kalau motornya tidak terawat, cuman dipakai asal nyala ya banyak sekali rembes-rembesan oli seperti itu kawan-kawan. Dan itu mendingan kalau kalian mau beli, hindari yang seperti itu. Karena apa? Karena itu nanti akan berujung ke duit dan duit lagi. Karena itu pasti harus dibongkar dan diturunkan mesin buat ganti perpak minimal. Tapi kalau ada yang lain kan pasti harus ganti komponen yang lain, begitu kawan-kawan. Jadi kalau masalah rembesan oli itu mendingan hindarilah kalau kalian mau beli. Saya rasa itu dulu kawan-kawan. Mungkin bila ada lebihnya silahkan kalian share di kolom komentar. Yang saya tangkap untuk penyakit ya cuman itu kawan-kawan. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share jika perlu, agar kalian bisa memberi tahu pada teman-teman kalian yang ingin membutuhkan atau memelihara motor Astriagen kawan-kawan. Baik, terima kasih.